Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, hai, welcome back to my YouTube channel di Milawati Journey. Buat kalian semua yang ada di YouTube, thank you so much for watching my video and thank you so much for click my video. And then I want to tell you, I want to give you some information about and how to choose doctor to our skincare in clinic RH in everywhere in Indonesia. What do you think about my English? Good or no? I don't know why, but I love English. Like practice, I love it. Don't forget to subscribe, don't forget to like, don't forget to share, don't forget to comment what I have to give information about what you want, guys, everywhere you are. Nah, di video kali ini aku lagi mau ngasih informasi ke kalian yang ada di YouTube atau kalian yang di luar rumah. Tentang apa ya kira-kira? Tentang bagaimana sih caranya kita menentukan dokter yang mau kita pilih di saat kita memutuskan buat perawatan di RH. Kalian pasti buat yang pertama ya, pemula ya. Aku ngerasain soalnya teman-teman, aku bingung pakai dokter yang mana ya gitu. Dan juga RH kan cabangnya banyak ya. Cabang di ini aku di wilayah Surabaya ya, jadi aku mau nyebutin kalian. Misal nih di RH Jemur Sari ada lagi tuh list dokternya kan, dokter A, dokter B, dokter C. Kemudian di RH yang Galaxy Mall ada lagi, kemudian di RH di mana lagi gitu kan. Pasti semakin banyak cabang, semakin banyak juga kan pilihan dokternya, jadi bingung gitu. Kalau misalnya menentukan lokasi udah pasti ya kita pilih yang terdekat. Nah, untuk yang dokter ini gimana sih cara milihnya? Nah, aku mau ngasih tips ke kalian gimana. Aku juga awalnya bingung sih, dan aku juga nggak lihat di YouTube. Buat aku nentuin dokter siapa aku juga nggak lihat di YouTube, tapi aku ngikutin tips dari kakakku. Karena aku sama kakakku sama-sama memilih RH yang terdekat dari tempat tinggal aku, dari kos-kosan aku. Aku itu anak kos. Buat anak kos, semangat berjuang. Nah, buat yang anak kos, aku lebih memilih terdekat dari kosku kan. Aku memilih yang di Galaxy Mall. Nah, gimana sih caranya aku menentukan dokter dari sekian banyak referensi dokter yang pastinya mereka juga sangat-sangat bagus semua kan. Jadi bingung kan, gelarnya aja udah panjang-panjang banget, jadi bingung ini dokter yang mana ya. Yang satu mungkin nyesuaiin sama jadwal kalian ya kan, dokternya setiap harinya beda, jadi mungkin kalian free-nya di hari ini, jadi kalian bisa memutuskan dokter yang ini. Itu salah satu tipsnya ya kalau dari aku. Yang kedua, kita harus menentukan dengan dokter yang kita pengen. Jadi kalau yang tips awal kan kita yang jadwal kita yang ngikutin dokternya. Jadi kalau kita free-nya hari Senin ya udah kita ikut dokter hari Senin. Tapi kalau tips yang kedua dari aku, ya kita harus ngikutin jadwal kita gitu. Dokter yang kita harus milih dokter yang bisa menyesuaikan sama dokter jadwal kita, bukan dokternya misal ya kita ready hari Senin terus kita calling dokter A gitu di hari Senin, nggak gitu kan konsepnya, nggak gitu. Jadi misalnya kita udah tahu nih listnya dokter A, B, C, D. Oh, aku pengen dokter A deh. Tapi dokter A ada di hari Senin nih. Tapi kan Senin kita kerja. Tapi kan dilihat lagi Senin malamnya dia ada nggak. Kalau dia Senin malamnya ada ya udah kita tetap ngikut dokter yang kita pengen di jadwal yang juga kita sesuaikan gitu kan. Gitu maksud aku teman-teman. Yang ketiga, tipsnya adalah memilih dokter yang paling lama atau dokter yang tertua. Karena menurutnya kakak aku, kalau dokter yang paling tua udah pasti dia pengalamannya lebih banyak kan, udah pasti dia tahu lah masalah wajah kayak gini, wajah kayak gini gitu. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, kalian ya coba-coba aja gitu. Ada temen aku nih, buat temen aku Rosa, kalau nonton video ini hai. Dia itu temen aku Rosa itu, dia itu misal ya kan jadwalnya dia bisanya ke RH itu hari Minggu,
Jadi hari Minggu bulan ini jadwalnya ada dokter ini, terus nanti semisal bulan depannya ternyata dokter ini hari Minggu udah nggak dokter ini, adanya dokter siapa, dia ganti dokter siapa. Terus habis itu bulan depannya lagi ada dokter ini, jadi beda-beda gitu loh. Ya itu ya udah gitu aja gitu, ngalir aja. Toh istilahnya produknya sama, mungkin yang membedakan cuma kayak penentuan resep, kemudian penentuan produk ini ukurannya, terus perpaduannya gimana. Cuma mungkin bedanya di sana sih. Untuk semua kualitasnya sama-sama bagus sih pastinya, karena kan udah berdasarkan pengalaman juga. Tapi kalau aku cerita pribadi ya, kalau aku dulu bingung kan mau pakai yang mana, terus akhirnya aku sama kakakku datang ke daerahnya langsung, terus tanya dokter yang tertua itu siapa, dokter si A gitu. Ya udah, kita milih dokter itu aja gitu. Kita milih dokter tertua karena berdasarkan pengalamannya dia pasti udah banyak kan, daripada dokter yang masih baru. Meskipun gelarnya sama, tapi kan tingkat pengalamannya buat mengatasi ketemu sebuah masalah gitu, kayak ketemu klien baru dengan wajah yang berbeda-beda, itu kan pengalamannya beda sama yang sudah sekian lama sama yang baru. Meskipun gelarnya sama, itu kan pengalamannya yang beda kan. Yang membedakan kita sama seseorang itu kan pengalaman hidupnya gitu kan. Setiap orang itu sama, ya sama juga dokter daerah itu sebenarnya sama bagus. Cuma yang membedakan kan mungkin ini dokternya baru, ini dokternya lama. Kalau dokter lama udah pasti dia udah banyak klien. Ya memang kalian mungkin akan jawab, ya belum tentu kan mungkin lebih banyak orang yang milih dokter si A. Ya memang benar kan, ini kalau berdasarkan aku. Kalau kalian juga nggak setuju dengan cerita aku, ya it's okay gitu loh. Jadi nggak usah diperdebatkan perbedaan itu, karena ya menurutku buat apa, kan ini aku sharing ke kalian berdasarkan pengalaman yang aku punya. Jadi kalau kalian tidak setuju dengan apa yang aku sharing, ya udah, tidak usah diterima, tidak usah dilakukan. Kalau kalian terima, ya kalian coba gitu kan. Pendapat itu bisa diterima, bisa ditolak. Di saat diterima ya alhamdulillah, di saat tidak diterima it's okay, it's okay. Buat kalian yang udah nonton video aku ini, thank you ya. Jangan lupa di subscribe. Terus yang udah subscribe, makasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian Tuhan yang balas. Semoga apa yang kalian rencanakan juga berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud. Begitu pula sebaliknya dengan aku. Semoga dengan berkat subscribe dan viewer dari kalian semua, aku bisa mewujudkan mimpi aku, bisa jadi seorang YouTuber, bisa mendapat AdSense nantinya suatu saat nanti. Ya berharap aja. Berharap itu kadang hasilnya menyakitkan, kadang membahagiakan, tapi istilahnya berharap aja dulu, berusaha aja dulu, berdoa aja dulu, ya kan kita nggak tahu ending sebuah kehidupan itu gimana, ending cerita kita juga nggak tahu gimana. Oke, thank you for watching my video and see you next time. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.